Halo semua yang suka dengan cerita-cerita film, bagaimana kabar tak? Semoga sehat Ki semua. Gudang Film akan mengisi waktu tak dengan cerita film yang sangat menarik dan menghibur. Jadi film ini film India. Ceritanya ini toh, ada seorang pemuda yang tidak sengaja dibunuh sama seorang anak gadis dan mamanya. Gara-gara pemuda ini diam-diam ambil ke videonya anak gadis itu waktu dia mandi. Baru mau upload di internet. Nyata marah mamanya dan tidak sengaja gadis itu memukul kepalanya sampai dia tewas. Masalahnya ternyata pemuda itu anak tunggal dari seorang inspektur polisi. Untungnya bapaknya gadis ini pintar membuat alibi yang kuat dan menyembunyikan mayatnya pemuda tersebut. Sampai tidak ada yang bisa dapat. Bagaimana caranya bapak ini membuat alibi dan di mana sembunyi mayatnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Film ini tokoh utamanya bernama PJ. Memang tong kalau film India, yang paling gampang itu namanya pasti PJ. Nah, PJ ini ada istrinya, namanya Andini. Mereka punya dua anak, yang besar namanya Anju, sekarang sudah SMA, dan yang masih kecil, Anu, masih duduk di SD. Jadi kalau kakaknya ini panggil adiknya, Anu, sini kau dulu ya. PJ ini orang baik hatinya, pintar dan suka menolong, baru tidak sombong. Padahal dia itu tidak tamat SD, hanya sampai kelas 4 SD. Kenapa dia bisa pintar begitu? Karena suka nonton film India. Baru dia juga punya bisnis TV kabel, banyak pelanggannya. Jadi PJ ini banyak koleksi filmnya. Pokoknya kalau mau langganan, hubungi saya, nanti saya uruskan Ki. PJ ini bosnya, dia punya anak buah, namanya Jose. Dia teknisi TV kabel. Jadi kalau ada yang rusak atau trouble Ki, hubungi Jose. Dia itu yang bisa perbaiki semua. Jose juga yang pergi tagih-tagih iuran pelanggan. Pokoknya jago ini Jose dan bisa diandalkan. Satu jikurannya, dia itu suka lupa-lupa. Jadi kalau ada yang mau dikesuruhkan harus selalu dikasih ingat. Kayak tong anak sekolah yang suka lupa kiperna. Daerahnya PJ namanya Goa. Ini di India, bukan di Indonesia. Di situ ada oknum polisi namanya Getonde. Ini yang suka pajak-pajak yang punya warung di dekat kantor polisi. Baru, kalau Getonde makan di warung, tidak pernah mau membayar. Maunya gratis terus. Sudah begitu, kalau ada tukang baru atau buruh yang lagi kerja proyek di kantor polisi, makannya di situ, pasti dia minta komisi. Jadi sudah gratis, minta lagi persen. Kebetulan juga, sementara dibangun kantor polisi yang baru. Jadi banyak tukang dan buruh yang makan di situ. Betul-betul ini Gaitonde, memanfaatkan betul jabatannya untuk kepentingan pribadi. Untungnya itu di India, Ji. Awal mula konflik film ini, waktu Anju anaknya Vijay ikuti studi tour. Di studi tour, banyak siswa-siswa dari sekolah lain. Jadi Anju ini mewakili sekolahnya. Mungkin Anju ini termasuk siswa yang berprestasi. Di rombongan studi tour, ada satu cowok yang suka foto-foto cewek-cewek, namanya Sam. Apalagi Sam punya HP baru. Kayaknya tidak ada yang berani sama Sam. Orangnya sombong dan suka ganggu-ganggu cewek. Memang tong itu Sam anak manja. Bagaimana tidak? Dia anak tunggal. Orang tuanya kaya raya. Bapaknya anggota dewan dan ibunya inspektur polisi di daerahnya. Jadi apa saja yang dia minta pasti dipenuhi sama orang tuanya. Karena dia itu putra mahkota, penerus kerajaan. Tapi gara-gara ini juga, tak lewat-lewat minakalnya Sam. Diam-diam dia pergi rekam Anju yang sedang mandi di toilet perempuan. Baru ini Anju tidak sadar bahwa ada yang rekam mandi. Waktunya tanggal 2 Oktober, Sam datang ke desanya Anju. Mau ketemu sama Anju dan ketemulah mereka di tengah jalan. Ternyata ini Sam mau peras Anju dengan jaminan video vulgarnya. Nah suruh Anju untuk mengikuti semua keinginannya. Kalau tidak mengikuti, mau upload itu video di internet. Bukan main pucatnya Anju. Nah lihat itu videonya yang vulgar. Jadi suruh Anju untuk menemui Sam di belakang rumahnya nanti malam jam 11. Malam itu Anju tidak enak makannya, apalagi perasaannya. Anju kasih tahu masalahnya sama mamanya. Akhirnya mamanya juga ikut menemani Anju untuk menemui Sam di belakang rumah jam 11 ini. Malam ini jam 11 datang Sam lewat pintu belakang. Sam bertemu dengan Anju. Kayaknya dia mau kurang ajar sama Anju. Tapi kaget Sam, ternyata mamanya Anju ada juga di ruangan itu. Anju dan mamanya memohon-mohon kepada Sam supaya hapus itu video vulgarnya Anju. Tapi Sam tidak mau. Sam malah tambah kurang ajar lagi sama mamanya Anju. Sewaktu Sam memperlihatkan videonya ke mamanya, diam-diam Anju ambil sebatang besi. Anju mau memukul tangan Sam yang memegang handphone, tapi meleset justru di belakang kepalanya Sam. Dan Sam pun tersungkur jatuh tidak sadar Dan setelah diperiksa sama Andini, ternyata Sam justru sudah tewas. Anju dan mamanya kaget lihat Sam sudah tergeletak mati. Terpaksa mayat Sam dibungkus dengan kain, baru diseret keluar rumah dan dikasih masuk di lubang tempat VJ biasa membuat pupuk kompos. Di halaman depan rumahnya.
Anu yang terbangun juga melihat kakak dan mamanya menutup lubang di depan rumah itu. Paginya, PJ yang baru pulang kaget Ki dengan kejadian tadi malam. Setelah istrinya cerita sama dia, Nasuruh VJ untuk melapor ke polisi. Tapi VJ masih bisa berpikir dengan tenang. VJ tidak mau ke polisi melapor, karena kalau melapor Ki, pasti anak dan istrinya masuk penjara. Selanjutnya PJ pergi periksa gudang tempat tewasnya Sam. Di situ nadapak Ki HP-nya Sam yang sudah hancur. Dia ambil Ki kartu SIM-nya. Kunci mobilnya juga dia dapat. Sebelum PJ pergi ambil mobilnya Sam, dia suruh istrinya tutup semua pintu dan jendela. Dan jangan Ki keluar-keluar dulu, supaya rumah kelihatan tidak ada orang di dalam. PJ ambil mobilnya Sam yang diparkir di jalanan belakang rumahnya. Saat itu kebetulan ada Ki Gaitonde di sekitar situ, lagi naurus Ki paspornya orang yang rumahnya dekat dengan rumahnya PJ. Gaitonde bertanya sama yang punya rumah, karena dengar bunyi alarm mobil. Siapa mobil itu? Saya kira di situ rumahnya PJ. Tapi PJ tidak ada Ki mobilnya. Nah jawab Ki yang punya rumah, saya juga tidak tahu Pak. Dia menjawab dengan jengkel karena Gaitonde minta uang pelicin yang banyak untuk pengurusan paspornya. Akhirnya PJ bawa Ki mobilnya Sam keluar kampung. Di mobil, PJ berpikir keras apa yang harus dilakukan untuk masalah ini. Nah ingat-ingat semua film yang sudah dia tonton. Di tengah jalan, nah lihat Ki poster acara tablik akbar pengajian di Panaji, yang memang sebenarnya istrinya mau pergi di acara itu. Nah lihatnya itu, PJ berpikiran, nah ini bisa dijadikan alibi untuk keluarganya. Lalu PJ ke kota membeli HP bekas. Nah kasih masuk kartunya Sam ke HP bekas itu, baru dia pergi cari mobil truk barang yang punya rute pergi jauh dari Panaji, dan dibuang HP bekas itu ke dalam truk. Dia pikir kalau nalacak Ki kartu HP-nya Sam, pasti ikuti itu mobil truk, supaya bingung Ki polisian. Berikutnya PJ harus buang mobilnya Sam. PJ ingat cerita adiknya, kalau ada tambang yang ditutup dan di tengahnya ada danau. Di situ kayaknya bagus dibuang ini mobil, pikir PJ. Sudahnya nak buang mobilnya Sam, PJ pulang ke kantornya naik bajai. Malam itu dia baru sampai di kantornya. Masih ada Ki Jose. Dia kasih tahu Jose bahwa dia sekeluarga mau pergi pengajian ke Panaji. Tapi caranya ngomong PJ agak lain. Kelihatan Ki kalau PJ yang sedang ada masalah. Jadi Jose bertanya, kenapa Ki? Ada masalah takkah? Untungnya cepat Ki sadar PJ. Dia tidak boleh menunjukkan masalahnya kepada Jose. Jadi PJ pun ngomong lagi sambil marah-marah seperti biasa. Dan Jose pun tertawa, berarti bosnya tidak apa-apa Ji. Karena masih bisa marah-marah. Begitu dalam hatinya Jose sambil senyum-senyum. Perubahan sikap kayak ini tidak boleh terlihat. PJ kasih tahu ke anak istrinya supaya bersikap biasa. Jangan Ki mengingat-ingat kejadian kemarin. Tanamkan di pikiran bahwa itu tidak pernah terjadi. Sehingga nantinya jika diinterogasi sama polisi, mereka akan dapat lolos dari kecurigaan. Keesokan paginya, PJ dan istrinya dan kedua anaknya meninggalkan rumah. Mereka pergi ke Panaji untuk mengikuti pengajian. PJ ingin membuat alibi bahwa mereka sekeluarga tidak ada di rumah pada saat Sam datang ke rumah mereka. Sementara itu, mamanya Sam, yang seorang inspektur polisi, nalacak Ki HP-nya anaknya. Karena lebih 1 minggu tidak pulang-pulang. Khawatir tonji mamanya, baru aktif di HP-nya, tapi kalau ditelepon Ki, tidak nangkat Ki. Baru rutenya Sam, pergi jauh Ki, malah sampai Ki di Tamil Nadu. Pokoknya keliling Ki, seperti mobil truk yang angkutan barang. Jadi berhasil Ki PJ nakasih sesat Ki polisi untuk mendapatkan Sam. Tapi VJ masih tidak tenang. Suatu saat pasti tahu Ki mamanya kalau Sam sudah hilang dari muka bumi. Selang 2 minggu kemudian, mobilnya Sam didapat Ki sama orang yang sedang mandi-mandi di danau. Tapi tidak ada Ki jasadnya Sam di dalam mobil. Dari pelacakan rutenya handphone Sam, didapati kalau Sam pada tanggal 2 Oktober berada di Goa. Jadi foto mobilnya Sam yang berwarna kuning dikasih lihat sama semua anggota polisi di Goa. Siapa tahu ada Ki yang lihat. Begitu lihat foto mobil itu, Gaitonde langsung ingat Ki kalau PJ pernah bawa mobil kuning. Tapi tidak ada saksi lain yang mendukungnya. Orang yang ada sama Gaitonde waktu itu justru nabantah hal itu karena memang mereka jengkel Ki sama Gaitonde. Gaitonde melapor ke bosnya dan ngontot Ki kalau PJ pasti terlibat atas hilangnya Sam. Bosnya Gaitonde tidak bisa percaya begitu saja karena memang Gaitonde benci sekali Ki sama PJ. Nanti penyelidikan tidak objektif lagi. Polisi cari hubungan antara Sam dengan Anju dan mereka dapat info kalau Sam pernah ikut study tour yang juga diikuti oleh Anju. Jadi pergi polisi ke sekolahnya Anju. Untungnya Anju sudah mengingatkan sama bapaknya supaya bersikap biasa dan jangan kau takut-takut. Apalagi merasa salah. Yakin kau saja benar. Nah tanya-tanya Anju sama polisi. क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है।
नहीं सर, सिर्फ जान क्यों? कैंप में आई हुई लड़की Semua pertanyaan polisi, najawab Anju dengan tenang dan penuh keyakinan. Jadi yakin ki polisi sama Anju kalau jujur ji ini anak. Dari sekolahnya Anju, polisi pergi lagi ke rumahnya Vijay. Untungnya ada ji Vijay di rumah. Jadi dia semua yang jawab kalau pertanyaan polisi. Yang intinya, ia tidak tahu Sam datang ke rumahnya karena mereka semua pergi pengajian di Panaji. Akhirnya Gaitonde dan bosnya pergi melapor ke Inspektur Rames bahwa Vijay sekeluarga tidak tahu tentang keberadaan Sam. Tapi Inspektur Rames tidak percaya begitu saja. Jadi dia mau Vijay sekeluarga diinterogasi di rumahnya. Vijay, istrinya dan 2 anaknya dipisah sendiri-sendiri dan ditanyai satu persatu. Mereka ditanyai semua kegiatan mereka pada tanggal 2 Oktober sejak pagi-pagi sekali. Mulai dari jam berapa berangkat ke Panaji, makan di mana, nginap di mana, dan pulang lagi jam berapa. Dari hasil interogasi, ternyata sama semua jawabannya. Karena memang semua itu mereka lakukan, jadi si kecil Anu pun juga bisa menjawab dengan jawaban sama. Penyidik pun ambil kesimpulan, kayaknya tidak ada yang bohong. Tapi Inspektur Rames tidak kehabisan akal. Semua cerita itu harus dibuktikan sama orang-orang yang ketemu dengan Vijay sekeluarga di perjalanan. Jadi dipanggil semua saksi, mulai dari langganan warungnya Vijay, शाम की चाय anak buahnya Vijay yaitu Jose yang kerja di TV kabel, kondektur bus yang dinaiki Vijay sekeluarga ke Panaji, kasir restoran tempat Vijay makan, hotel tempat Vijay menginap, bahkan operator bioskop tempat mereka nonton. Dan semua saksi menyatakan dengan yakin bahwa Vijay sekeluarga memang pergi ke Panaji dari tanggal 2 Oktober paginya dan pulang tanggal 3 Oktober sore harinya. Inspektur Rames tidak habis pikir, ternyata alibi Vijay sekeluarga sangat kuat. Dia terlalu pandang enteng Vijay yang pendidikannya hanya kelas 4 SD. Kenapa bisa semua saksi yakin dengan kesaksiannya? Ternyata ini semua karena kecerdasan Vijay. Jadi begini caranya Vijay. Vijay melakukan penguatan ingatan pada orang-orang yang akan menjadi saksi nanti. Di hari yang lain, Vijay sekeluarga pergi lagi ke Panaji. Ketemu sama kondektur bus yang dulu bawa dia ke Panaji. Dia perkenalkan lagi dirinya kepada kondekturnya sambil ngomong, "Saya itu dulu pernah naik busmu pada tanggal 2 Oktober hari Sabtu. Waktu itu mau ikut pengajian di Panaji. Kau ingat gitu? Ini sekeluarga aku pergi." Dan Vijay sekeluarga menjalin keakraban dengan kondektur bus itu. Sambil terus nakasih ingat di momen tanggal 2 dan 3 Oktober. Bahkan di tanggal 3, Vijay sengaja minta tolong supaya tunggui dia karena mau ambil uang di ATM. Jadi otomatis Vijay terekam di CCTV ATM pada tanggal 3 Oktober. Begitu juga dengan petugas hotel. Vijay pergi nginap di situ lagi. Baru nakasih ingat lagi bahwa dia pernah nginap di situ tanggal 2 dan 3. Pemilik restoran juga dikasih begitu, sama dengan petugas proyektor di film di bioskop. Jadi begitu tiba mereka semua diminta kesaksiannya, lancar keingatannya, dan penuh keyakinan menguatkan semua alibi Vijay sekeluarga. Apalagi Jose, pegawai Vijay. Meskipun dia pelupa, tapi karena selalu dikasih ingat tanggal 2 dan 3, maka dia dengan yakin 100% bahwa memang Vijay sekeluarga pergi ke Panaji waktu itu. Dan Vijay pun tidak terbukti terlibat dengan hilangnya Sam. Tapi Inspektur Rames tidak mau menyerah. Dia yakin bahwa semua alibi yang tercipta karena kecerdasan seorang Vijay. Akhirnya dia mau pakai cara kekerasan. Jadi keluarga Vijay dipanggil lagi. Untuk interogasi kali ini ditunjuk Ki Gaitonde sebagai eksekutor. Dan Gaitonde dengan senang hati menerima tugas ini. Vijay pun dihajar sampai babak belur untuk mengakui bahwa sebenarnya dia tahu keberadaan Sam. देखता हूँ बोल Anju dan mamanya juga tidak luput dari tamparan dan pukulan. Meski begitu, mereka tetap mengatakan tidak tahu di mana Kitu Sam. Karena capek Gaitonde, nakasih keluar Vijay istrinya dengan Anju dari ruangan. Sekarang sisa Anu yang ada di dalam. Anu diancam dan ditakut-takuti sama Gaitonde, kalau tidak mau kau cerita Anu, itu bapakmu, mamamu sama kakakmu bisa diajar sampai mati. Karena takutnya itu Anu, akhirnya dia cerita. Pernah lihat kakaknya dan mamanya menanam sesuatu di depan rumahnya. Dengar info ini, Inspektur Rames merasa menang dan senang. Tapi sedikit juga, itu berarti anaknya sudah tewas.
Jadi pergi mi semua ke rumahnya VJ. Nah suruh mi beberapa orang untuk menggali bekas timbunan di depan rumahnya VJ. Di rumahnya VJ banyak sekali mi orang, mungkin satu kampung ada semua mi di situ. Ada mi juga wartawan dengan kameranya. Mereka ingin tahu apakah ada mayat yang ditanam VJ di rumahnya. Penggaliannya juga dijaga polisi, termasuk Gaitonde, yang sudah merasa paling berjasa mengungkap kasus ini. Tapi warga di situ yakin VJ ini korban salah tangkap, dan semua ini fitnah semua. Akhirnya penggali dapat bungkusan karung yang di dalamnya ada bangkai. Dibuka mi pelan-pelan itu karung, dan ternyata isinya bangkai anjing. Waktu semua mata tertuju pada bungkusan itu, VJ lari sambil menggendong Anu, minta tolong sama wartawan dan warga. Tolong, saya disiksa dan dipukuli. Para warga pun marah dan menghajar balik Gaitonde. Jengkel mentomi warga sama Gaitonde. Lama memang minat tunggu ada momen untuk pukuli ki Gaitonde. Gara-gara kejadian ini apalagi diliput langsung oleh media, Inspektur Rames dipindah ki tugas ke daerah lain. Kasus hilangnya Sam pun dihentikan karena tidak ada bukti yang cukup untuk menyeret VJ menjadi tersangka. Akhirnya keluarga VJ pun kembali hidup tenang. Sebenarnya Andini heran kenapa mayatnya jadi mayat anjing. Jadi sepulang dari buang mobilnya Sam, dia langsung pindahkan mayatnya Sam, baru dia ganti dengan bangkai anjing. VJ tidak mau kasih tahu tempatnya dia mengubur sama Andini. Biar dia saja yang simpan rahasia ini sampai dia mati. VJ tahu kalau tidak ada mayat, maka dianggap tidak ada pembunuhan, dan kasus ini ditutup selamanya. Setelah kejadian itu, Kapolseknya Goa pun diganti. Suatu hari dipanggil ke VJ sama Kapolsek yang baru. Kapolsek yang baru penasaran ki sama VJ. Oh, ini yang tolok-toloi satu Kapolsek. Tapi VJ tetap membungkuk hormat dan tidak marah. Bahkan VJ mengatakan dia merasa senang ada di kantor polisi sini. Dia merasa terlindungi ki sama polisi dan kantor polisi ini. Kalimat VJ ini sebenarnya adalah kunci di mana jasad Sam dikubur. Jadi ternyata VJ menguburkan jasadnya Sam di lantai kantor polisi. Karena memang dia tahu tanggal 4 Oktober kantor polisi baru mulai dipasang tegel keramiknya. Jadi pasti aman ki mayatnya di situ. Dan VJ berjalan keluar dari kantor polisi sambil membayangkan dirinya berjalan keluar setelah mengubur jasad Sam. Dan cerita pun tamat. Begitu mi ceritanya film India yang judulnya Dear Sam yang dibuat tahun 2015. Semoga terhibur ki. Jangan ki lupa tekan tombol merah nah, lalu tombol like dan kasih ki komentar. Terima kasih dan salam good pill. Amari kidi.